deh, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Alvan serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di perkuliahan pada pagi hari ini melalui Google Meet. Tetap kita curah limpahkan selawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu. Pada kesempatan kali ini saya dan anggota kelompok saya yaitu dari kelompok 6 yang beranggota Ella, Adinda dan saya sebagai moderator menyampaikan materi mengenai macam-macam akhlak ataupun rangkaian acara yang akan kita lewati adalah 1. Sesi pembukaan, 2. Sesi penyampaian materi, 3. Sesi tanya jawab, 4. Sesi penutup. Memasuki sesi pertama, marilah kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Dipersilakan kepada Mbak Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatqa. Ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha. Abadan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Au amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla illam yantahi lanafa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanakuzir laniyah. Kalla la tuti'u wasbir waqtarib. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, memasuki sesi kedua yaitu sesi penyampaian materi. Apa sudah terlihat? Sudah deh. Baik, hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang macam-macam akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Cara membedakan akhlak, moral, dan etika yaitu dalam etika untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio. Sedangkan dalam moral dan sosial menggunakan tolak ukur norma yang tumbuh dan berkembang juga berlangsung dalam masyarakat atau adat istiadat. Dalam akhlak menggunakan ukuran Al-Quran dan hadis untuk menentukan baik buruknya. 3 pakar bidang akhlak yaitu Nuh Iskafi, Al-Ghazali,
dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangnya yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran lebih dahulu. Kemudian pada presentasi kali ini kelompok kami akan membahas tentang macam-macam akhlak. Macam akhlak dan indikator akhlak. Satu, akhlak dibedakan menjadi dua, yaitu akhlak berdasarkan sifat dan akhlak berdasarkan objeknya. Yang kedua, macam-macam akhlak, akhlak terhadap Allah dan Rasulullah, terhadap individual dan sosial, akhlak terhadap lingkungan dan akhlak terhadap bangsa dan negara. Indikator akhlak baik dan buruk menurut agama, indikator akhlak perspektif agama, perspektif filsuf, dan indikator akhlak perspektif budaya. Macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak berkaitan dengan tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang mengutamakan bentuk praktis dalam tingkah laku sesuai dengan syariat yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf yang benar adalah yang berpegang erat, teguh, dan utuh pada peraturan agama yang menyatukan prinsip akidah dan syariat dalam beragama dan bermuamalah. Pengetahuan Allah digapai dengan 3 cara, yaitu 1. Tahlil sebagai langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang sufi dengan cara mengosongkan diri dari akhlak tercela serta memerdekakan diri dari hawa nafsu. Yang kedua, tahlil sebagai upaya mengisi jiwa akhlak yang terpuji. Jiwa dikosongkan, tak dicuci dari tindakan hawa nafsu. Yang ketiga, tajalil, yaitu terungkapnya cahaya goiban atau nur goib manusia yang telah melakukan kesadaran yang tertinggi dengan cara membiasakan kehidupannya dengan akhlak yang terpuji. Macam-macam akhlak terbagi menjadi 2, yaitu 1. Akhlak berdasarkan sifatnya. Akhlak terpuji atau akhlak yang mulia disebut dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah akhlak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akhlak ini dapat diartikan sebagai akhlak orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak tercela atau akhlak yang dibenci yakni disebut akhlakul mahmud, adalah akhlak yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana akhlak orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. 2. Berdasarkan objeknya. Akhlak yang berhubungan dengan Allah diantaranya adalah 1. Menauhidkan Allah. Salah satu bentuk mahmud adalah menauhidkan Allah. Yang dimaksud menauhidkan Allah adalah mempertegas esa Allah, diantaranya akhlak kepada Allah dan Rasulullah. Akhlak terhadap individual dan sosial, akhlak terhadap lingkungan, dan akhlak terhadap bangsa dan negara. Macam-macam akhlak terhadap Allah. 1. Taat terhadap perintah-perintahnya, menaati segala perintah-perintahnya sebab bagaimana mungkin ia tidak menaatinya dalam Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi segala-galanya pada dirinya. Karena taat kepada Allah merupakan konsekuensi keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya ketaatan, maka ini merupakan salah satu indikasi tidak adanya keimanan. Yang kedua, memiliki rasa tanggung atas amanah yang diberikan kepadanya. Etika kedua yang harus dilakukan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya, karena pada hakikatnya kehidupan itu pun merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang mukmin senantiasa meyakini apapun yang Allah berikan padanya, maka itu merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah. 3. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Etika berikutnya yang harus dilakukan orang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah ridho terhadap segala ketentuan yang Allah berikan pada dirinya. Seperti ketika ia dilahirkan baik oleh keluarga yang berada maupun keluarga yang tidak mampu, bentuk fisik yang Allah berikan padanya atau hal-hal lainnya. Karena pada hakikatnya tiap orang muslim senantiasa yakin terhadap apapun yang Allah berikan pada diri, baik yang berupa kebaikan atau berupa keburukan. Maka senantiasa bertobat padanya.
Sebagai seorang manusia biasa, kita juga tidak luput dari sifat lalai dan lupa. Karena hal ini memang merupakan tabiat manusia. Oleh karena itulah, jika kita kepada Allah manakala sedang berbuat kemaksiatan kepadanya, adalah dengan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana obsesinya kepada adalah keridhaan ilahi. Seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memiliki obsesi dan orientasi dalam segala aktivitasnya. Hanya kepada Allah dia beramal dan beraktivitas untuk mencari keridhaan atau ujian dari manusia. Bahkan terkadang untuk mencapai sebuah keridhaan Allah terpaksa mendapatkan ketidaksukaan dari para manusia lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nilai pendidikan akhlak terhadap Rasulullah SAW. 1. Bersifat santun. Bersifat santun terhadap Rasulullah SAW berarti bersikap santun terhadap Rasulullah berarti mengagungkan, memuliakan, menghormati, menyegani Rasulullah. Penggalan cerita dalam sejarah yang menggambarkan bersifat santun terhadap Rasulullah adalah adanya sifat santunnya Khadijah terhadap suaminya. Meskipun suaminya dalam keadaan ketakutan, Khadijah tetap menemani dan selalu menyambutnya dengan kasih sayang yang selalu membuat suaminya tadi senang. Rasulullah datang dan meminta Khadijah untuk menyelimuti badannya yang keadaan tidak memungkinkan itu. Maka Khadijah menggegas untuk menuruti apa yang diinginkan suaminya. Yang mana tergambar oleh sikap Khadijah yang selalu ada setiap suaminya membutuhkannya. Itu menunjukkan adanya sikap santun seorang istri terhadap suaminya. 2. Memberikan penghormatan yang tinggi kepada Rasulullah. Berakhlak kepada Rasulullah salah satunya adalah memberikan penghormatan yang tinggi kepada Rasulullah. Penggalan sejarah tersebut menggambarkan akan pemberian penghormatan yang tinggi kepada suaminya yaitu Rasulullah SAW, di mana Khadijah yang selalu memberikan kesempatan dan keleluasannya pada suaminya untuk memasuki kehidupan, berpikir, dan alam Nasrani untuk mencari hakikat yang besar dan mutlak. Selalu menyemangati suaminya agar terus mencari hakikat yang sebenarnya. Penghormatan terhadap Rasulullah berarti percaya akan adanya Rasulullah SAW yang diutuskan untuk membawa risalah dan sebagai suri tauladan bagi umat manusia yang lain. Seseorang yang tidak tahu penghormatan dari Rasulullah SAW berarti dia tidak punya keimanan akan adanya Rasulullah sebagai utusan dari Allah. 3. Mencintai Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah merupakan paling tingkat kedua setelah cinta kepada Allah. Hal ini disebabkan karena Rasul bagi kaum muslimin merupakan contoh ideal yang sempurna, baik dalam tingkah laku, moral, maupun sebagai sifat luhur lainnya. Seorang yang cinta kepada Allah, maka dia pasti akan mencintai Rasulullah SAW. Seseorang yang cinta kepada orang lain, maka tidak akan rela jika yang dicintai terluka. Maka dia akan mengorbankan sekuat tenaga agar yang dicintai tidak terluka dan akan baik-baik saja. Begitu juga yang tampak dalam pengalaman sejarah tersebut, bahwa Khadijah merupakan istri salihah yang patut menjadi tauladan para wanita muslim. Dia yang sangat berbakti kepada suaminya sehingga Khadijah berjuang sekuat tenaga untuk melindungi Rasulullah SAW. Nilai pendidikan akhlak kepada diri sendiri. Cakupan akhlak terhadap diri sendiri adalah semua yang menyangkut persoalan yang melekat pada diri sendiri. Semua aktivitas baik secara rohani maupun secara jasadiah yang dimasukkan dengan akhlak kepada diri sendiri. Di sini adalah sikap yang memerlukan ekstensi dan sebagaimana yang dicontohkan Nabi, antara lain. A. Sabar. Sabar adalah menahan diri dari dorongan hawa nafsu demi menggapai keridhaan Tuhannya dan menggantikannya dengan bersungguh-sungguh. B. Syukur. Syukur merupakan sikap seseorang untuk menggunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk syukur ini ditandai dengan keyakinan hati bahwa nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Jujur. Maksud dari jujur di sini adalah berlaku benar dan jujur baik dengan perkataan
mengerjakan sesuatu sesuai dengan petunjuk agama. Apa yang boleh dikerjakan menurut perintah Allah berarti itu benar. Apa yang tidak boleh dikerjakan sesuai dengan larangan agama berarti tidak benar. Nilai pendidikan anak terhadap keluarga. Berbakti kepada orang tua merupakan faktor utama amal soleh paling utama yang dilakukan oleh seorang muslim. Salah satu keutamaan berbuat baik kepada orang tua di samping melaksanakan ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menghapus dosa-dosa besar. Hal ini sebagaimana terdapat
selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tapi kerap kali hanya memberi petunjuk atau indikasi tentang keadaan keseluruhan disebut sebagai suatu pendugaan. Dalam hal penentuan baik dan buruk dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Penentuan ini dapat dilihat dari konteks filsafat, agama, tradisi, budaya, ideologi, dan lain-lain. Definisi baik dan buruk biasanya sangat bertentangan satu sama lain tergantung dari mana kita melihat definisi itu. Bahkan definisi itu bisa bertentangan walaupun definisi itu berasal dari konteks yang sama. Misalnya budaya, bertentangan antara baik dan buruk budaya satu sama yang lainnya. Sehingga pengertian baik dan buruk itu bersifat subjektif karena tergantung dari individu yang menilainya. Satu, baik dan buruk menurut agama. Perilaku manusia yang baik ditunjukkan oleh sifat-sifat di dalam kehidupannya sehari-hari. Manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial tidak berhenti dari berperilaku. Setiap hari perilaku manusia dapat berubah meskipun manusia dapat membuat perencanaan untuk bertindak secara rutin. Penting untuk dilakukan oleh manusia dalam menjalani kehidupan ini tentang terminologi hitam putih mengenai perilaku yang buruk, mengenai akhlak yang baik dan tercela. Manusia wajib mengerti dan memahami makna yang baik dan buruk. Sesuatu yang baik juga sebaliknya. Sesuatu yang buruk menurut manusia belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dapat dialami oleh seluruh manusia karena pada dasarnya akal pikiran manusia dan kemampuan intelijensinya sangat terbatas. Kedua, indikator akhlak perspektif agama. Yang dimaksud dengan akhlak yang baik ialah segala tingkah laku yang terpuji atau mahmudah yang biasa juga dinamakan fadilah atau kelebihan, ikram atau penutupan baik dan buruk sesuai dengan firman Allah ataupun hadis Nabi. Baik dan buruk di sini harus sesuai dengan pandangan Islam itu sendiri. Pandangan Islam tentang baik dan buruk atau makruf adalah ismaful. Pada kerjanya adalah arafa yang mengandung arti mengetahui, mengenal atau mengakui. Melihat dengan tajam atau mengenali perbedaan kata makruf kemudian diartikan sebagai sesuatu yang diketahui, yang dikenal atau yang diakui. Ada kalanya juga diartikan sebagai menurut nalar, sepatasnya dan secukupnya. Indikator utama dari perbuatan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan yang diperintahkan oleh ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kedua, perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Ketiga, perbuatan yang meningkatkan martabat kehidupan manusia di Allah dan sesama manusia. Keempat, perbuatan yang menjadi tujuan syariat Islam. Indikator utama perbuatan yang tercela berikut. Satu, perbuatan yang didorong oleh nafsu yang datang dari pertama, dari setan. Kedua, perbuatan yang dimotivasi oleh ajaran tauhid yang mendatangkan kerugian. Ketiga, perbuatan yang membahayakan dunia dan akhirat. Keempat, perbuatan yang menyimpang dari syariat Islam. Kelima, perbuatan yang mengakibatkan kemusuhan. Indikator perspektif filsafat adalah mengikuti yang bukan semata-mata membatasi diri pada diskusi atau seakan-akan takut untuk membawa pandangan positifnya sendiri. Sifat kritis filsafat ditunjukkan oleh tiga pendekatan filsafat, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Setelah ahli-ahli filsafat menyelidiki baik dan buruk secara ilmu pengetahuan, di antara mereka berpendapat bahwa akurat itu adalah bahagia. Bahagia ialah tujuan akhir dari hidup manusia. Hak manusia yang didasarkan pada landasan normatif filosofis tergambar dengan jelas dalam kehidupan sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan manusia individu yang dianggap secara personal sebagai tidak tingkah laku seseorang. Kedua, kehidupan bermasyarakat yang ditunjuk dari pemahaman filosofis terhadap berbagai pandangan para filsuf. Ketiga, kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, kehidupan beragama yang berdasarkan pandangan filosofis sendiri atau agamanya. Lima, kehidupan berpolitik.
Kajian filsafat melahirkan berbagai aliran yang kemudian digolongkan pada aliran etika adalah filsafat atau filsafat etika yang paradigma berdasarkan aksiologi dalam filsafat. Dengan pandangan filosofis, akhlak manusia dapat dilihat dari aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, positivisme. Kaum ini percaya bahwa penemuan hukum alam akan membukakan batas-batas pasti yang dalam dunia manusia. Pandangan positivisme, masyarakat merupakan suatu keseluruhan organik yang kenyataannya lebih dari jumlah bagian-bagian yang saling bergantung. Kedua, pragmatisme. Pandangan utama pragmatisme adalah nilai dan konsep tentang akibat suatu perbuatan. Ketiga, humanisme merupakan bagian dari filsafat. Aliran ini memandang bahwa manusia adalah makhluk mulia yang semua kebutuhan pokok diperuntukkan untuk memperbaiki spesiesnya. Keempat, marxisme berpandangan bahwa ketika etika tidak ada hubungan dengan penguasaan norma-norma abstrak dan daftar kewajiban. Marxisme memahami manusia sebagai makhluk objektif. Akhlak Marxisme bukan merupakan akhlak yang butuh diperjelas upaya menyatukan kekuatan manusia. Menurutnya, manusia selalu diri dalam struktur sosial tertentu. Kelima, empirisme. Aliran ini berpandangan bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan bagi manusia yang mendahului rasio. Masyarakat terus berkembang ini merupakan bagian dari penggalian pengalaman dan kebenaran di pengalaman manusia. Ketika pengalaman hidupnya semakin banyak, penting adalah budaya sebagai sistem hidup dalam arti cara manusia mempertahankan kehidupannya. Sebab itu akhlak baik buruk dalam kebudayaan adalah dengan melihat dan meneliti cita bangsa dalam berbagai manusia pengembangan kehidupannya dari generasi ke generasi. Manusia akan terus menciptakan kebudayaan secara sadar maupun tidak sadar. Dalam kebudayaan manusia yang berdasar dari perilaku individu memiliki subjektivitas dan orientasi yang berbeda. Oleh sebab itu, baik dimensi motivasional maupun dimensi teori sebagai unsur orientasi diri manusia dapat merebut menjadi satu bentuk perilaku sosial. Kemudian terbentuklah kebudayaan dengan pemahaman teoretik di mana anak yang terdidik atau bersekolah perlu kebudayaan sebenarnya. Secara relatif anak normatif yang dijadikan standar baik dan buruk budaya bukti acara tapi terdapat normatif dapat berasal dari berbagai sumber yaitu agama, budaya, mitos, dan filsafat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke sesi ketiga yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, silakan.
Jika diminta mengeluarkan emosi atau amarah dan hilang kontrol diri sendiri, berusaha tetap tenang, nyaman, dan menjaga kontrol diri saat menerima pernyataan pahit yang mendalam bukan berarti kalah atau aman. Gimana Mbak ini? Oh iya, terima kasih penjelasannya Mbak Bella. Ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya.
Mbak. Saya mau bertanya faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya keburukan akhlak? Terima kasih, Mbak.
Mbak, bentar ya, Mbak. Bulan dewe, mentalmu? Apa sih ini? Baik, kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, saya akhiri presentasi hari ini. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Demikian presentasi dari kelompok 6. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.